Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 63 sesi Kamis 2 dengan anggota saya sendiri Diki Wahyu Firmansyah dengan NPM 230320101106. Saya Muhammad Rizal Arfianto, NPM 23097. Di sini kami akan membuat video terkait running software sistem produksi dengan menggunakan software Anilogic dan juga software Vensim. Nah, di sini untuk langkah pertama yang harus dilakukan yaitu di bagian main simulation. Di sini untuk bagian waktu, kita di bagian stop kita atur ke bagian stop at specific date. Lalu untuk tanggalnya kita samakan. Untuk waktunya ini karena dimulai pukul 09 dan diakhiri pada pukul 16. Lalu kita masuk ke main. Nah, di sini selanjutnya kita atur ke agent type. Kita masukkan ke sini. Lalu di sini eh, kita atur dengan nama produk yang akan kita buat yaitu yang jus buah. Next, di sini kita pilih aja di bagian gambarnya kita pilih di bagian box. Lalu kita masuk ke bagian project lagi. Lalu di sini kita klik main. Kita eh, di ke pilot dan kita masukkan ke agent type. Lalu di sini kita masukkan ke operator. Next dan untuk animasinya kita pilih person finish. Selanjutnya kita masuk ke main lagi. Nah, untuk mulai awalnya yang pertama yaitu kita masukkan source. Kita masukkan di sini source. Kalau di sini kita tulis saja plot bahan baku tadi. Lalu selanjutnya kita pilih di bagian bentar, select output yang 5. Kita bawa ke sini. Lalu di sini untuk namanya kita tidak perlu tunjukkan. Lalu di sini kita sambungkan antara source dengan select outputnya. Lalu
Eh, Selanjutnya kita masukkan Q. Q di sini kita masukkan 3 karena produk yang kita eh, produk jus yang diamati ada 3 jus. Untuk jus yang pertama yaitu jeruk. Jus yang kedua alpukat, dan jus yang ketiga semangka. Lalu di sini kita sambungkan. Selanjutnya kita masukkan time measure start, di mana di sini waktu produksi akan dimulai. Kita tulis di sini waktu. Lalu di sini disambungkan. Nah, di sini sudah. Selanjutnya kita masukkan ke bagian service, di mana service ini merupakan eh, proses proses produksi yang dilakukan. Dalam studi kasus ini kita menggunakan 4 jenis proses produksi. Yang pertama yaitu pemotongan, ini disambungkan.
yang kedua yaitu pencampuran. Proses yang ketiga yaitu pemblenderan. Dan proses yang keempat dan proses yang terakhir yaitu penambahan. Kita sambungkan seluruh prosesnya. Lalu untuk step proses itu ada operator yang berjalan. Jadi kita masukkan di bagian operatornya. Di sini kita masukkan time measured end dulu. Kita pilihkan pause. Di sini kita masukkan waktu total. Kita sambungkan. Lalu pada bagian akhir kita masukkan sync. Sync ini dijual. Oke. Lalu setelah proses kita masukkan operator. Di sini kita cari di bagian research pool. Kita operator. Lalu ini bisa di copy aja.
Operator 4. Oke, lalu kita cek dulu. Nah, ini merupakan sistem hotel yang sudah dibuat. Selanjutnya, sini kita masuk ke web. Lalu kita gambar garis. Bentar. Gambarnya di sini. Lupa lagi. Oke, lalu sini kita beri nama Putri Jeruk. Di sini Putri Mekat. Dan di sini Putri Mekat. Lalu kita masuk ke Note. Kita masukkan di sini. Nah, di sini. Di sini kita beri nama Putri Pemotongan. Lalu di sini di point note, kita masuk ke point note. Point note di sini. Nah, di sini bisa dilebarkan. Lalu di namanya ganti stasiun pemotongan. Selanjutnya di rectangular node dimasukkan di sini. Untuk namanya diubah menjadi tempat beratok
Jadi di sini operasor satu akan bertempat di bagian sini. Lalu kita blok aja seperti ini. Lalu kita copy sini, sini dan sini. Sini kita ubah jadi stasiun pencampuran. Lalu di bagian sini diubah juga menjadi stasiun pencampuran. Untuk yang bagian sini sudah tidak perlu karena sudah otomatis terganti. Di sini antri blender. Sini stasiun blender. Terakhir penambahan pin. Ini juga diganti jadi stasiun penambahan topping. Selanjutnya di sini masuk, kita pilih 3D object. Kita bebas pilih apa aja. Di sini kita hmm, ke manufacturing. Kita pilih filling machine. Kita letakkan aja di sini. Yang lain kita samakan aja. Kita ubah menjadi filling machine semua. Selanjutnya di sini kita letak ini kita masukkan satu. Lalu kita oke. Nah, untuk arahnya kita atur menjadi 270 derajat. Ini agar arahnya itu menuju ke atas. Kita atur untuk seluruh operatornya.
Oke, kita lihat dulu. Nah, di sini sudah mengarah ke atas semua, itu berarti sudah sesuai. Selanjutnya, kita masuk ke 3D window. Kita letakkan di sini. Nah, di sini nanti eh, agar model kita bisa disimulasikan. Selanjutnya kita atur untuk setiap materialnya, kita atur di bahan baku datang eh, pada studi kasus ini. Untuk di bahan baku datang itu rate-nya kita atur ke 30 per jam. Jadi pelanggan itu datang sebanyak 30 kali per jam. Lalu di agentnya kita atur ke jus buah. Itu juga agent type-nya. Kita atur ke jus buah. Selanjutnya di sini di select output, sini kita masukkan 4 3 itu probability di jeruk itu probabilitasnya adalah 40%, alpukat 30%, dan semangka 30%. Untuk aja tabnya pastikan sudah ada di jus buah. Di jeruk ini untuk di agent location-nya itu kita taruh di antri jeruk. Nah, untuk query-nya Vivo, first in, first out, dan agent type buah. Kita atur untuk dua varian lainnya. Alpukat kita masukkan ke antri alpukat. Sama first in, first out, dan agent type jus buah. Lalu di semangka kita atur ke antri semangka. Ini juga sama, dan agent type-nya juga pastikan tetap di jus buah. Lalu di waktu mulai, pastikan agent type-nya sudah benar di agent buah. Lalu kita masuk ke pemotongan. Sini kita tambahkan, kita masukkan operator 1. Maksimum capacity kita centang. Nah, di sini untuk delay time-nya, ini kita akan menggunakan bantuan software ketiga, yaitu EasyFit. Yang pertama di sini kita hapus saja dulu. Dihapus. Lalu kita masuk ke EasyFit-nya. Nah, ini merupakan data yang akan kita gunakan. Di sini pada agent pemotongan kita uji menggunakan uji discrete. Klik OK. Kita ke Goodness of Fit. Nah, di sini karena yang terbesar adalah binomial, maka kita menggunakan distribusi binomial. Di situ nilai N adalah 32. Kita masukkan di
cost probability. Ini pasti udah dihapus. Cost probability distribution. Lalu kita pilih binomial. Binomial. Kita masukkan tadi nilai N sama dengan 32 dan nilai P sama dengan 0,753. N sama dengan 32, P sama dengan 753. Oke, kita X saja. Benar. Maaf, ada sedikit kesalahan. Kita pilih binomial. Kita pilih P-nya sama dengan 32. 32 dan 753. 32, 753. Nah, sini kita klik. Oke. Oh, maaf ini masih belum dihapus. Jadi kita hapus secara manual. Lalu di agent location kita pilih pemotongan, antri pemotongan, dan di agent location delay kita pilih stasiun pemotongan. Oke, lanjut ke pencampuran. Kita masukkan cara sama seperti tadi. Sini kita X saja. Data kedua kita uji. Oke, di codes of fit yang tertinggi adalah tetap binomial. Dengan rank pertama adalah binomial. Nilai N sama dengan 23 dan P sama dengan 914. 23 dan 91. Oke, kita cari lagi binomialnya. Nilai N sama dengan 23 dan nilai P sama dengan berapa tadi? 914, 0,914. Oke, lalu di sini kita samakan saja kayak tadi di sini. Kita masukkan ke antri pencampuran. Dan untuk key delay-nya kita masukkan ke stasiun pencampuran. Lalu di pemblenderan kita menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya.
Kita lakukan uji dulu. Oke, di gatus of fit, rank pertama tetap binomial. Kita masukkan nilai n-nya adalah 56. N nilai n 56 dan nilai p 0,951 dan 51. Klik oke. Lalu di sini kita masukkan ke antri pemblenderan. Antri pemblenderan. Dan di delaynya kita masuk ke stasiun pemblenderan. Oh maaf, di sini masih belum kita atur ya untuk operator sebelum tadi ya belum. Pencampuran juga masih belum. Kita atur dulu. Masukkan juga maksimum capacity. Di pertama sudah, berarti di ketiga kita masukkan maksimum capacity. Kita lanjut ke proses yang terakhir. Sini kita masukkan dulu operator keempat, maksimum capacity. Dan kita lakukan uji seperti sebelumnya. Kita ke goddess of fit. Ya, di mana di sini rank pertama adalah distribusi Poisson dengan nilai lambda 13,3. Kita masukkan saja. Kita hapus. Kita cari distribusi Poisson. Nilai lambda di sini tadi 13,3. Bentar. Maaf. Nah, di sini kita masukkan di antri penambahan topping dan di sini di stasiun penambahan topping. Lalu kita masuk ke operator 1. Di mana di resource tab-nya kita pilih statis. Lalu di agent type, new resource unit, kita masukkan, bentar, kita new resource unitnya kita masuk. Sini kita masukkan tempat operator 1. Bentar, kok nggak ada ininya. Hmm, sebuah email di agent ya. Wait. Oke, udah. Di sini unit type-nya operator. Betul. Ya, kita lanjut ke operator 2. Nah, sama kayak tadi, seperti tadi di static. Lalu di sini
operator. Lalu di sini kita tambahkan tempat operator 2. Oke, sama ini operator sudah benar. Di sini di operator 3. Selanjutnya di sini, bentar, di resource tab-nya kita masukin dulu static. Lalu di new resource unit kita masukkan operator. Nah, di home location-nya kita masukkan tempat operator 3. Dan benar, kita masuk ke operator keempat. Di operator keempat kita pilih static. Lalu di new research-nya kita masukkan ke operator. Lalu di home location-nya kita masukkan tempat operator. Oke, sudah benar. Lalu untuk waktunya di sini kita data kapasitasnya itu 9,99. Oke, agent tab-nya di sebuah. Lalu untuk dijual ke pelanggan. Di sini bentar, agent tab-nya buah, jus buah. Selanjutnya untuk melihat grafik kita, kita lihat di bagian sini, di analis, dan kita pilih histogram, kita tarik saja. Nah, di sini. Untuk warnanya kita sesuaikan dengan warna map, yaitu emas atau oranye. Lalu di sini kita masukkan waktu dalam sistem. Di title kita masukkan yang sama. Bedanya di sini kita tidak perlu menambahkan strip karena kita bisa menggunakan spasi. Nah, untuk histogramnya di sini kita tulis waktu total di distribution. Waktu totalnya itu harus sama dengan ini ya, waktu total. Oke, selanjutnya kita bisa langsung running aja untuk lihat hasilnya seperti apa. Untuk running kita klik ini. Kita klik ini.
Dan masih ada beberapa. Kita running long. Nah, ini merupakan hasil dari running ya, di mana di sini ada bahan baku datang yaitu 530, lalu diproses ketiga bahan ini pada jeruk 214, alpukat 137, dan semangat 152. Lalu di waktu mulai juga terdapat 503, berarti tidak ada entitas yang hilang. Lalu di pemotongan, pencampuran juga tidak ada entitas yang hilang lah. Lalu pada pemblenderan ada dua entitas yang hilang. Di sini pada operator satu nilai utilitasnya adalah 48, yang artinya itu cukup efisien tetapi masih bisa diefisienkan lagi. Pada operator 2 juga demikian. Nah, pada operator 3 utilitas sebesar 83% berarti bekerja mengalami overload. Dan di operator 4 sebesar 25%, yang artinya terdapat waktu menganggur yang cukup lama. Sekian pemaparan dari sistem analogic discrete. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya pada sistem Vensim, sistem dinamis menggunakan software Vensim. Baik, sekarang saya akan buat causal loop diagram dengan menggunakan software Funsim. Di sini kita atur dulu model settingnya. Yang pertama, untuk initial time-nya 2021, untuk final time, waktu berakhirnya ini kita 2030. Time step tetap untuk unit for time kita ganti ke tahun. Sekarang kita buat beberapa variabel untuk causal loop diagramnya. Yang kedua ada persentase keberhasilan produksi. Yang ketiga ada produksi jus buah. Lalu ada jumlah produksi jus buah. Terus ada buah busuk dibuang. Lalu ada jumlah pelanggan. Lalu kita geser dulu
peningkatan pesanan jus buah. Dan terakhir ada persentase penurunan jus buah. Setelah itu kita bisa atur dulu tata peletakannya biar rapi. Hmm, Bisa di sini. Setelah itu kita kasih panah. Kita pencet row, lalu kita sambungkan. Di sini maksimal produksi jus buah seberapa banyak itu toko tersebut dapat produksi jus buah dalam 1 tahun itu mempengaruhi produksi jus buah. Untuk persentase keberhasilan produksi ini juga mempengaruhi produksi dari jus buah. Jadi kita arahkan ke produksi jus buah. Ini bisa diatur panahnya. Lalu untuk produksi jus buah ini mempengaruhi total jumlah produksi jus buah keseluruhan. Nah, ini buah busuk dibuang. Ini kita buat 2 panah. Ini semakin banyak buah busuk yang dibuang, maka berpengaruh terhadap jumlah produksi jus buahnya. Maka jumlah produksi jus buahnya itu bisa jadi akan semakin sedikit. Nah, ini kalau jumlah produksi jus buahnya banyak, maka tidak menutup kemungkinan kalau buah busuk yang akan dibuang itu juga banyak. Nah, ini buah busuk dibuang berpengaruh ke persentase peningkatan jus buah. Eh, maaf, maaf, ini salah. Ini ada salah penempatan. Nah, oke, kita kasih anak panah. Ini dari persentase buah busuk dibuang ke buah busuk dibuang. Semakin besar persentase buah busuk yang dibuang, maka jumlah buah busuk yang dibuang juga akan semakin banyak. Lalu ini jumlah pelanggan ini menuju ke jumlah produksi jus buah. Semakin banyak jumlah pelanggan, maka
jumlah produksi jus buah akan semakin banyak juga. Ini persentase kita row ke peningkatan jus buah, persentase penurunan juga kita row karena dari keduanya ini sangat berpengaruh. Semakin banyak jus buah, peningkatan pesanan jus buah, maka oh ini salah ini. Kita ganti variabelnya. Lalu kita row. Semakin besar persentase peningkatan jus buah, maka semakin banyak juga peningkatan pesanan jus buah pada produksi jus buah tersebut. Ini kita row juga ke penurunan pesanan jus buah. Dan untuk tiga variabel ini kita buat empat panah. Nah ini semakin banyak pesanan jus buah kan berpengaruh ke jumlah pelanggan. Begitupun sebaliknya, semakin besar jumlah pelanggan akan mempengaruhi peningkatan pesanan jus buah. Pesanan jus buah akan meningkat. Ini untuk penurunan juga sama, semakin kecil, semakin banyak penurunan dari pesanan jus buah, maka jumlah pelanggan akan semakin sedikit. Begitupun sebaliknya. Lalu kita kasih tanda pada anak panah ini. Kita klik kanan, lalu ini polaritinya kita kasih plus. Karena semakin besar produksi jus buah itu akan mempengaruhi jumlah produksi jus buah. Seperti yang saya katakan tadi, untuk ini kita juga kasih plus produksi jus buah ke jumlah produksi jus buah. Ini kita kasih plus. Nah, ini untuk jumlah produksi jus buah ke buah busuk dibuang ini. Eh, ini kita kasih plus. Semakin banyak jumlah produksi jus buah akan semakin banyak pula buah busuk yang akan dibuang. Jika semakin banyak buah busuk yang akan dibuang, maka jumlah produksi jus buah bisa jadi akan lebih sedikit karena banyaknya buah busuk yang dibuang. Ini kita kasih min, berpengaruh negatif untuk persentase buah busuk dibuang. Jika persentasenya semakin meningkat, maka buah busuk yang dibuang juga akan banyak. Kita kasih plus. Iya, jumlah pelanggan. Ini kita kasih plus.
peningkatan pesanan sebuah. Ini kita kasih plus. Penurunan ini, oh iya min ya, min. Untuk jumlah pelanggan, penurunan pesanan jus buah, kita kasih min. Eh, ini plus, ini plus. Ini kita kasih plus. Ini juga plus. Untuk yang tandanya tidak kelihatan ini, kita bisa atur di luar anak panah di atasnya, biar kelihatan. Untuk persentase penurunan, ini kita kasih plus. Untuk persentase peningkatan, gini sih. Ini kita kasih plus. Oke, saya akan menjelaskan terkait anak panah dan tanda-tandanya ini. Untuk maksimal produksi jus buah sendiri, ini memiliki tanda plus ke produksi jus buah karena semakin banyaknya produksi jus buah akan semakin banyak pula produksi jus buah. Untuk persentase keberhasilan produksi ini juga berpengaruh ke produksi jus buah. Kalau semakin banyak persentase keberhasilan produksi pada jus buah, maka jus buah yang diproduksi juga akan semakin banyak. Nah, produksi jus buah ini berpengaruh ke jumlah produksi jus buah. Semakin banyak jumlah, semakin banyak produksi jus buah kan semakin banyak pula produksi, jumlah produksi jus buah. Ini untuk variabel buah busuk dibuang ini kenapa memiliki tanda negatif karena semakin banyak buah busuk dibuang, maka jumlah produksi jus buah akan menurun. Untuk jumlah produksi jus buah ini memiliki tanda positif ke buah busuk yang dibuang. Karena semakin banyak produksi jus buah, maka buah busuk yang dibuang juga otomatis akan semakin banyak pula. Untuk persentase buah busuk dibuang ke variabel buah busuk dibuang ini memiliki tanda positif karena semakin banyak persentase buah busuk dibuang, maka jumlah buah busuk yang dibuang itu akan semakin banyak pula. Untuk keempat variabel ini, persentase peningkatan jus buah ke peningkatan pesanan jus buah semakin besar persentase peningkatan dari jus buah ini akan mempengaruhi peningkatan pesanan jus buah. Maka pesanan jus buah ini juga akan semakin banyak. Nah, ketika pesanan jus buah semakin banyak, maka jumlah pelanggan juga akan semakin banyak. Untuk persentase penurunan jus buah ini berpengaruh pula ke penurunan pesanan jus buah. Semakin banyak persentase penurunan jus buah, maka pesanan jus buah akan semakin banyak yang berturun, semakin menurun. Ya ini jika penurunan pesanan jus buah ini besar, maka jumlah pelanggannya itu akan berpengaruh. Otomatis jumlah pelanggannya akan sedikit. Setelah kita buat causal loop diagramnya, kita cek dulu. Kita bisa ubah warnanya raw color ungu. Oh, iya,
Kita ubah sesuai warna map, warna janda. Oke, warna ungu. Setelah itu kita bisa lihat hubungannya. Ini kita pencet dulu aja. Nah, ini untuk melihat apakah yang kita buat sudah benar apa tidak. Persentase peningkatan jus buah ini berpengaruh ke peningkatan pesanan jus buah dan persentase penurunan jus buah ini berpengaruh ke pesanan jus buah. Nah, keduanya ini berpengaruh ke jumlah pelanggan. Oke, lalu kita lihat yang ini. Nah, ini juga udah benar ya. Setelah itu kita bisa save. Kita bisa save model tersebut ke udah. Setelah kita save, kita bisa membuat baik. Kali ini saya akan buat SFD stock flow diagram dengan menggunakan software Fanchim. Yang pertama saya lakukan yaitu new model. Untuk initial time kita kasih 2021. Ini perumpamaan. Untuk final time ini saya isi 2030. Untuk unit for time sendiri kita ubah ke satuan tahun. Iya. Untuk integration type kita biarkan Euler. Oke. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu level. Ini sesuai dengan studi kasus kelompok saya. Jumlah produksi jus buah. Lalu yang kedua ada jumlah pelanggan. Ini kita bisa atur besarnya, bisa dipindahkan juga. Sama seperti yang causal diagram. Lalu kita buat kontraktor variable konstan. Ini yang pertama ada buah busuk dibuang. Lalu ada si jus buah. Lalu kita kasih variabel untuk produksi jus buah ini terdapat maksimal jumlah produksi. Yang kedua ada persentase keberhasilan produksi.
Untuk buah busuk dibuang ini ada persentase buah busuk dibuang. Ini mungkin terlalu mepet, kita turunkan. Untuk jumlah pelanggan sendiri, kita kasih kontraktor penurunan pesanan sebuah. Oh, bantu anjir. Lalu ada peningkatan pesanan sebuah. Kita kasih variabel untuk peningkatan pesanan sebuah ini. Kita kasih persentase peningkatan pesanan. Lalu untuk penurunan kita kasih juga persentase penurunan permintaan pesanan. Kita kasih row antar tiap-tiap variabel. Ini maksimal jumlah produksi berpengaruh ke produksi jus buah. Eh, Sampai. Lalu untuk persentase buah busuk dibuang ini, kita akan saya panjangkan. Kita kasih arrow menuju buah busuk dibuang. Lalu selanjutnya persentase penurunan pesanan ini, penurunan pesanan sebuah dan jumlah pelanggan ini kita taruh ke penurunan pesanan sebuah. Ini juga mempengaruhi peningkatan pesanan sebuah. Lalu untuk persentase peningkatan pesanan kita hubungkan ke peningkatan pesanan sebuah. Oke, jika sudah kita isi ekuasinya dulu. Jika tandanya hitam gini, gambarnya hitam berarti equation pada tiap-tiap variabel belum diisi. Ini kita isi.
menambahkan unit auxiliary betul, kita kasih unit ya, ya unit per year. Lalu ini jumlah pelanggan dikali persentase peningkatan pesanan. Pencet OK. Lalu persen habis dibuang ini jumlah produksi jus buah dikali persentase buah busuk dibuang. Auxiliary tetap type-nya, unitnya itu unit per year. Oke. Lalu untuk permintaan buah busuk dibuang, eh, persentase buah busuk dibuang ini delapan, sebanyak 8% buah busuk yang dibuang dalam range 1 tahun. Ini unitnya ini fraction. Fraction per year. Lalu lalu lanjut ke jumlah pelanggan. Ini jumlah pelanggannya ini 640 untuk yang awal. Unitnya ini type unit, atasnya ini untuk type-nya level, kita klik OK. Lalu selanjutnya ada ini kita kasih per year. Lalu jumlah produksi jus buah, ini level, ini unit,
Lalu persentase penurunan permintaan ini 0,1 sesuai hasil penelitian. Terus ini fraction per year. Konstan lalu penurunan pesanan sebuah. Ini jumlah pelanggan dikali persentase penurunan. Ini auxiliary unitnya unit per year. Oke, ini 0,50 permintaan persentase peningkat persentase peningkatan permintaan. Ini ini kons- ini persentase keberhasilan produksi 0,9. Fraction. Oke, lalu maksimal jumlah produksi. Oke. Kita ubah anak panahnya, kita ganti ke warna ungu sesuai dengan warna map. Lalu kita coba cek model. Kita ulang, lalu kita cek unit. Ini udah berhasil kan? Kayak gini. Nah, karena ini sudah selesai, kita coba running. Kita simulate dulu. Kalau sudah, kita kontrol A, lalu cause strip. Salah-salah. Kontrol A, lalu grab. Nah,
Di sini dapat terlihat hasilnya untuk buah busuk dibuang ini naik ya. Naik. Untuk jumlah pelanggan ini konstan nilainya lurus. Jumlah produksi jus buah naik. Produksi jus buah ini unit per year konstan. Persentase penurunan pesanan ini konstan. Ini juga konstan. Keberhasilan produksi ini konstan. Persentase buah busuk dibuang ini konstan. Naik. Naik ya. Dan naik secara perlahan. Oke, baik. Sekian running stock flow diagram dengan menggunakan Vengeance.